Oke, yang terakhir ada laporan arus kas. Namanya adalah arus kas. Tujuannya apa? Cuma buat ngelaporin, ya. Ngelaporin apa? Ngelaporin arus kas yang masuk dan keluar selama satu periode. Oke, selama satu periode, maksudnya terserah mau periodenya berapa lama, mau 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun, atau 2 tahun, 100 tahun gitu. Jarang banget ya, tapi 100 tahun. Ya, satu bulan, 2 bulan juga jarang. Biasanya, typically kita arus kas masuk dan keluar dalam 1 tahun gitu ya. Arus kas masuk kita nyebutnya adalah inflow, dan arus kas keluar adalah outflow. Ya, cash outflow dan cash inflow. Intinya ini doang ya. Kalian nanti akan belajar di tingkat 2 sama tingkat 3 kuliah kalau nggak salah nih ya. Bukan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 2, tingkat 3 kayaknya ya. Nah, kalian nulisnya apa? Karena kas ini nih penting banget ya buat perusahaan. Oke? Oke, karena kas itu penting buat apa sih? Ya, untuk memperkirakan arus kas di masa depannya. Oke? Untuk meramalkan masa depan atau forecasting. Oke, untuk analisis, ngambil keputusan. Oke, nah, dan kita bisa tahu perusahaannya itu sehat atau enggak gitu kan. Gimana kalau misalnya profitnya tinggi banget tapi kas kita dikit? Wah, itu juga bahaya kan? Karena butuh waktu kan dari semua profit yang kita punya ya. Misalnya profitnya berarti kita terima bukan dalam bentuk kas gitu kan. Kalau profitnya tinggi, ya lo bayangin keadaan profitnya tinggi tapi kasnya rendah. Oke, berarti dari profit yang lo dapat, lo nggak banyak yang nggak dapat dalam bentuk kas kan? Masih berupa apa? Misalnya piutang, wesel tagih, gitu-gitu. Sedangkan untuk membiayai operasi lo butuhnya kas kan sebenarnya kan? Contohnya aja deh, membiayai operasi apa? Lo punya perusahaan fotokopi, contohnya. Biaya operasi lo apa sih? Kertas, ya kan? Tinta. Lo bayar gaji pegawai, itu semua butuh apa? Butuh kas. Kalau profit lo 100 juta, tapi kas lo cuma ada 1 juta, gimana ceritanya? Lo bisa bayar gaji nggak? Nggak bisa. Kalau orang nggak dibayar gaji, masih mau kerja nggak? Nggak mau. Bisa beli kertas nggak? Nggak bisa. Oke, bisa beli tinta nggak? Nggak bisa. Jadi keadaan kasnya nggak kecil banget, itu bahaya banget. Oke? Keadaan di mana kas kecil banget, itu bahaya banget. Oke, jangan biarkan, berarti lo nggak mampu dong mengubah aset-aset lo menjadi uang kas. Oke, nah di sini gue nggak akan bikin laporan ya, karena ini akan terlalu susah buat lo dan nggak masuk ke dalam materi lo sebenarnya ya. Cuma gue cuma ngejelasin aja. Ingat kan ketika gue biasanya arus kas itu kita bagi menjadi beberapa proses. Oke, arus kas biasanya kita bagi menjadi beberapa proses, yaitu arus kas dari kegiatan operasi. Oke, yang kedua ada arus kas dari mana? Investasi. Nah, ini tunggu dulu. Sebelum lo bingung, operasi ya. Misalnya apa? Misalnya lo jasa pengiriman bunga, ya kan? Jasa pengiriman bunga berarti operasi lo apa? Yang ngirim-ngirim bunga gitu kan. Nah, misalnya lo pikirin ngirim bunga pakai apa aja sih? Ada mobil misalnya atau motor. Ada supir. Oke. Bensin. Oke, telepon dan sebagainya gitu-gitu ya. Tapi jangan lupa kegiatan operasi kita ini nggak akan berhasil kalau misalnya kita nggak punya apa? Nggak punya mobil, nggak punya motor gitu ya. Nah, ketika kita mau membeli aset itu, mobil atau motor, itu kita sebut sebagai kegiatan investasi. Oke. Terus lo bayangin gimana kalau misalnya gue nggak punya duit untuk beli mobil sama motornya? Pinjem, ya kan? Kegiatan minjem-minjem itu di akuntansi kita nyebutnya adalah kegiatan pembiayaan. Nah, jadi kalau lo mau ingat tentang laporan arus kas, kenapa harus operasi investasi sama pembiayaan? Ingat aja yang tadi gue ceritain ya. Bayangin lo lagi mau bikin bisnis. Nggak usah lo hafalin operasi adalah apa, investasi gimana, pembiayaan gimana, nggak usah. Oke, yang penting 3 ini kan udah mewakili kegiatan bisnis. Nah, udah arus kas yang kita ambil dari 3-3-nya aja.
Oke, nah nanti dari tiga-tiganya kita bisa tahu ada kenaikan atau penurunan arus kas. Oke, kita tulis nih ya, penurunan atau kenaikan arus kas. Kalau negatif berarti gimana? Berarti ada penurunan. Oke, kalau positif gimana? Berarti ada kenaikan arus kas, ya kan? Nah, habis itu nanti hasilnya adalah, nanti kita punya saldo kas pada awal tahun ya, 1 Januari 2011. Misalnya di sini saldo kasnya adalah, gua hapus dulu ya. Misalnya ini saldo kasnya adalah berapa? Adalah 25 juta. Oke, ternyata dari semua kegiatan kita di tahun 2011, oke, ada kenaikan arus kas sebesar 15 juta. Berarti kas lo sekarang berapa? Yang baru berarti adalah saldo kas lo pas awal tahun ditambah dengan kenaikan arus kas pada tahun berjalan gitu kan, berarti sebesar 40 juta. Oke, berarti sekarang saldo kas lo pada akhir tahun adalah berapa? Iya, tadi ya, 40 juta rupiah. Oke, apa sih gunanya? Nanti kita taruh di mana sih? Nah, tunggu dulu ya, sabar-sabar. Nah, sekarang jangan lupa di akuntansi kita harus ngasih judul. Apa namanya? Pribadi Jaya ya. Pribadi Jaya ini berupa laporan arus kas. Oke, untuk tahun berjalan ya, untuk tahun yang berakhir berarti secara periodik ya, 31 Desember 2011. Jangan lupa kita pakai rupiah gitu di sini. Oke. Nah, nanti keterangan 40 juta arus kas ini kita taruh di mana sih? Jangan lupa. Ya, nanti kita balik ke laporan neraca nih. Nanti akan kita taruh di sini. Di neraca kita sebesar 40 juta. Nah, jadi kita lihat ya, ada kaitannya nih. Seret kas kita yang 40 juta dari neraca kita dapatkan dari laporan arus kas, modal kita dapatkan dari laporan perubahan ekuitas. Nah, kayak gitulah tentang laporan arus kas.